Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi perkuliahan kita. Hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi bersama saya Tantri Mega Sanjaya. Selamat belajar. Pembahasan kita yang pertama yaitu tentang relasi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pengaitan atau pemasangan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Relasi R dari himpunan A, nah relasi ini biasanya disimbolkan dengan R gitu ya. Dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu himpunan bagian dari A kali B. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari. Untuk A kali B ini adalah notasi yang digunakan untuk perkalian kartesius ya. A kali B atau dapat ditulis R subset dari A kali B. Dengan A kali B ini adalah sebuah himpunan di mana A, B, A-nya anggota A dan B merupakan anggota B. Nah, A kecil ini anggota himpunan A dan B kecilnya adalah anggota himpunan B. Untuk definisinya, suatu relasi terdiri dari sebuah himpunan A, kemudian ada himpunan B, kemudian suatu kalimat terbuka, PEQ, ini kalimat sebagai kalimat yang merelasikan antara himpunan A dengan himpunan B, di mana PAB ini bernilai benar atau salah untuk sebarang pasangan terurut A, B yang termuat dalam perkalian kartesius A kali B ini. Nah, maka kita sebut relasi suatu suatu relasi, maksudnya R itu himpunannya ya, himpunan suatu relasi dari A ke B dan menyatakannya dengan himpunan R beranggotakan A, B dan juga relasinya, kalimat terbukanya, yang kalimat yang nanti akan menjadi penghubung, gitu ya. Jika PAB bernilai benar, bisa dituliskan dengan A, R, B. Ini dibaca A berhubungan dengan B. Namun jika PAB tidak benar, kita bisa tuliskan A, R dicoret B. Dibaca A tidak berhubungan dengan B. Nah, bagaimana sih cara untuk menyatakan relasi? Yang pertama, kita bisa menggunakan diagram panah. Nah, contohnya di sini. Ada himpunan A. Anggotanya adalah 2, 5, 6. Anggota B 3, 4, 5, dan 7. Nah, kemudian yang merelasikannya itu adalah kurang dari. Kemudian relasi yang kedua dinyatakan dengan himpunan pasangan terurut. Nah, dari contoh pada diagram panah tadi, kita bisa menuliskannya dengan pasangan terurut. Nah, yaitu himpunan R, di mana pasangan terurutnya itu 2 dengan 3, kan? 2 kurang dari 3, 2 kurang dari 4, 2 kurang dari 5, 2 kurang dari 7, 5 kurang dari 7, dan 6 kurang dari 7. Nah, kita bisa menuliskannya, menyatakan relasinya dengan diagram panah dan himpunan pasangan terurut. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis relasi. Yang pertama, refleksif. Nah, misalkan ada relasi, ini merupakan himpunan A yang direlasikan dengan suatu kalimat terbuka gitu. Nah, ini kemudian berlaku pada himpunan A ya. Maka R disebut reflektif jika untuk setiap A anggota A ini maka akan ada A, A anggota R. Nah, dalam satu relasinya berarti ada A, kemudian ada A, A-nya. Nah, itu disebut dengan refleksif. Nah, supaya lebih jelasnya kita lihat contoh berikut.
Nah, misalkan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini direlasikan oleh suatu kalimat terbuka gitu ya. Lebih besar sama dengan. Nah, ini kita definisikan pada himpunan A. Maka kita peroleh relasinya adalah 1,1. Itu dibacanya 1 lebih besar dari 1. 2,1. 2 lebih besar dari 1. Di mana 1,1 ini, 2,1 ini masing-masing adalah anggota dari himpunan A. Kemudian kita peroleh juga 3,1. 3 lebih besar dari 1. 4 lebih besar dari 1. Dan seterusnya sampai 4 lebih besar dari 4 gitu ya. Di sini juga terlihat pada himpunan R ini ada 1,1. Ada 2,2. Ada 3,3. Nah, ini di mana 1 ini tadi kan anggota dari himpunan A. Kemudian 1,1 ini merupakan anggota dari relasinya. Nah, karena ada unsur-unsur yang memenuhi untuk disebut sebagai reflektif, nah maka relasi yang dibangun pada himpunan A ini bersifat refleksif, gitu ya. Kemudian relasi yang kedua yaitu transitif. Suatu relasi R pada himpunan A ini bersifat transitif jika pasangan terurut atau relasinya A, B itu merupakan anggota dari relasi dan B, C itu anggota dari relasi juga, maka A, C itu ada juga di dalam relasi itu. Nah, untuk masing-masing A, B, C itu merupakan anggota dari himpunan A. Nah, kita ambil contohnya, R merupakan relasi pada himpunan bilangan asli atau A gitu ya, yang didefinisikan oleh A ditambah B sama dengan 7. A ditambah B sama dengan 7 itu untuk kalimat terbukanya, di mana A, B itu merupakan anggota A. Nah, dengan memperhatikan definisi relasi R pada himpunan A, ini kita peroleh 2,5. 2 itu kan anggota himpunan bilangan asli, 5 juga anggota bilangan asli. Ketika 2 ditambah 5 dimasukkan ke dalam relasinya, 2 ditambah 5 sama dengan 7, itu memenuhi ya. Kemudian 5 ditambah 2, 7 juga. 4 ditambah 3, 7. 3 ditambah 4, 7. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sana ada 2,5, kemudian 5,2, ada 4,3, ada 3,4. Saling tersambung ya. Nah, kita fokus ke yang 2,5 dan 5,2 ini. 2,5 ini merupakan anggota dari relasi dan 5,2 juga menggunakan anggota dari himpunan relasinya. Nah, tetapi 2,2-nya ini itu tidak ada di dalam anggota relasinya kayak gitu ya. Nah, dengan demikian R ini tidak bersifat transitif. Nah, jika misalnya 2,2 ini masuk ke dalam himpunan relasinya, maka dia transitif. Tetapi karena ini tidak ada, karena 2,2 itu tidak memenuhi pernyataan relasinya yaitu A ditambah B sama dengan 7. Nah, maka ini menyebabkan 2,2 ini tidak ada dalam himpunan R-nya. Nah, oleh karena itu R ini tidak memiliki sifat transitif. Selanjutnya, relasi simetri. Suatu relasi R pada himpunan A ini bersifat simetri jika pasangan terurut A, B ini merupakan anggota dari relasinya untuk setiap A, B ini anggota A, maka B, A kebalikannya gitu ya, pasangan terurutnya dibalik ini tetap merupakan anggota relasi. Nah, suatu relasi R pada himpunan A itu tidak simetri jika A, B anggota R tetapi B, A bukan anggota R ya. Kalau dibalik itu bukan merupakan anggota R juga berarti dia tidak simetri. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan R merupakan relasi pada sebuah himpunan real atau Z ya. Kita notasikan Z yang dinyatakan oleh A ini berhubungan dengan B. A akan berhubungan dengan B jika dan hanya jika A dikurang B itu merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, maka jelas kan
ketika A dikurang B itu anggota himpunan bilangan real, maka B dikurang A juga merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, dengan demikian R ini bersifat simetri. Ya. Bilangan real itu bilangan apa sih? Bilangan yang bisa didesimalkan, itu bilangan real. Kan A dikurang B itu anggota bilangan real, maka pasti dong B kurang A juga anggota bilangan real. Maka R ini bersifat simetri. Selanjutnya, antisimetri. Suatu relasi R pada himpunan A dikatakan antisimetri jika untuk setiap A, B, B ini anggota A, di mana pasangan terurutnya itu merupakan anggota R, A, B itu merupakan anggota R, dan B, A itu anggota R juga. Tapi di sini berlaku A sama dengan B. Kalau berlaku A sama dengan B, kalau jika dibalik tetap berlaku gitu ya, A sama dengan B, maka himpunan itu dikatakan antisimetri. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan ada relasi itu kurang dari sama dengan. Ini relasi pada himpunan bilangan real. Nah, maka akan bersifat simetri, akan bersifat antisimetri karena A kurang dari sama dengan itu kan ketika dibalik A kurang dari sama dengan B, itu ketika dibalik B kurang dari sama dengan A. Itu berarti otomatis A itu sama dengan B kan? Kalau ketika dibalik itu berlaku gitu ya. Maka itu artinya A sama dengan B. Dan ketika dibalik kemudian A tetap sama dengan B, maka relasi ini bersifat antisimetri. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Kemudian inverse. Nah, misalkan R ini merupakan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari relasi R ini dilambangkan dengan R pangkat negatif 1. Jadi R pangkat negatif 1 itu dibaca inverse dari R gitu ya. Atau R inverse juga boleh. Nah, adalah relasi dari himpunan B ke himpunan A yang didefinisikan oleh R inverse sama dengan B, A, di mana A, B ini merupakan anggota dari R. Nah, misalkan P beranggotakan 2, 3, 4. Kemudian Q 2, 4, 8, 9, 15. Nah, jika didefinisikan relasi R dari P ke Q yaitu P, Q anggota R jika dan hanya jika P habis membagi Q, ini relasi yang digunakan ya, P habis membagi Q, maka akan diperoleh P habis membagi Q. Berarti 2 habis membagi 2, 2 habis membagi 4, 4 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, sampai 3 habis membagi 15. Nah, R inverse ini kan tadi merupakan inverse dari relasi R ya, yaitu relasi dari Q ke P yang berbentuk Q, P. Gitu. Ini merupakan inverse-nya. Nah, jika Q adalah kelipatan dari P. Nah, jadi kan dibalik. Kalau tadi P, Q, di sini adalah Q, P. Nah, jika Q adalah kelipatan dari P, sehingga R inverse-nya yaitu 2,2, 4,2, 4,4, 8,2. Yang tadi awalnya P habis membagi Q, jadi Q adalah kelipatan dari P. Nah, seperti itu ya. Itu inverse dari relasi. Nah, jika A, B ini anggota R. Nah, ini bentuk umumnya ya. A, B ini anggota R, maka B, A termasuk dalam relasi inverse R. Inverse ya. Jadi R adalah suatu relasi simetri jika dan hanya jika R sama dengan R inverse. Nah, jadi coba lihat lagi. Nah, kalau simetri itu berarti ditunjukkan ketika R sama dengan R inverse-nya. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas tadi tentang relasi, kita masuk ke fungsi. Nah, ternyata fungsi ini merupakan relasi, tetapi memiliki sifat yang lebih khusus, yaitu setiap anggota daerah asal selalu berpasangan dengan tepat satu anggota daerah hasil. Jadi, fungsi ini merupakan relasi.
tapi relasi belum tentu fungsi, gitu ya. Karena fungsi ini merupakan kekhususan dari relasi, gitu ya. Nah, fungsi ini merupakan suatu aturan yang memetakan setiap anggota himpunan daerah asal ke daerah hasil. Dinotasikan fungsi A ke dalam B. Nah, ini dibaca F adalah fungsi dari A ke dalam B ya. Oke. Nah, himpunan A ini disebut sebagai domain dari F atau daerah asal. Dan B disebut kodomain atau daerah kawan. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B, nanti ada himpunan B yang merupakan pemetaan dari himpunan A, ini disebut dengan range. Ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Nah, di sini fungsi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa fungsi ini setiap anggota daerah asal selalu berpasangan dan dapat satu anggota daerah hasil, gitu ya. Jadi A ini tidak boleh ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Dia harus memiliki pasangan. Nah, oke. Kita lihat untuk yang pertama, diagram yang pertama itu A itu memiliki, setiap anggota A memiliki pasangan di B. Dan A itu selalu setia. Tipenya fungsi itu A-nya itu selalu setia. Nah, itu adalah fungsi. Kalau kita lihat B, kenapa B itu bukan fungsi? Karena si A itu memang setiap A itu memiliki pasangan di B, tetapi ada anggota dari himpunan A itu yang tidak setia. Nah, itu yang A kecil. A kecil itu berpasangan, memiliki 2 pasangan di B. Berarti dia bukan fungsi. Nah, kemudian kita lihat diagram yang ketiga, itu juga bukan fungsi karena jomblo. Karena himpunan A ini, anggota himpunan A ada yang tidak berpasangan. Padahal syarat fungsi itu adalah setiap anggota daerah asal ini selalu berpasangan dengan tepat satu anggota daerah hasil. Oke. Jenis-jenis fungsi di sini kita akan bahas fungsi satu-satu atau injektif. Nah, misalkan F suatu fungsi dari A ke dalam B, maka F disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif jika elemen-elemen yang berbeda di dalam B ini ditetapkan dengan elemen-elemen yang berbeda di dalam A. Nah, yaitu jika tidak ada 2 buah elemen dalam A memiliki bayangan yang sama. Nah, ini merupakan jenis fungsi satu-satu injektif. Artinya di sini berdasarkan tadi sifat dari fungsi, setiap A itu pasti memiliki pasangan di B. Tetapi kalau untuk injektif ini, tetapi B itu tidak pasti harus punya pasangan di A. Tetapi di sini disyaratkan bahwa tidak ada 2 buah elemen dalam A yang memiliki bayangan yang sama. Nah, nanti untuk diagramnya saya cantumkan. Saya jelaskan dulu untuk sifat-sifatnya ya. Nah, kemudian fungsi pada atau surjektif. Misalkan F suatu fungsi dari A ke dalam B jika setiap anggota dari B muncul sebagai bayangan dari sekurang-kurangnya satu elemen A. Artinya boleh si B ini boleh selingkuh ya, tapi si A tetap setia. Kalau B boleh selingkuh, tapi si A tetap setia. Nah, ini surjektif. Maka kita katakan F memetakan A pada B. Nah, ini ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kodomain sama dengan range-nya. Artinya apa? Daerah kawan atau kodomain itu tidak ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Kalau di injektif tadi kan bisa jadi si kodomain tidak memiliki pasangan. Tetapi kalau di surjektif si kodomain semuanya memiliki pasangan. Dan boleh selingkuh si kodomain. Tetapi yang jelas si domain itu tidak boleh selingkuh gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi bijektif. Nah, fungsi bijektif ini merupakan gabungan ya dari injektif sekaligus surjektif. Nah, ketika si injektif dan surjektif ini bergabung menjadi satu, maka dia akan menjadi fungsi bijektif. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Oke. Nah, jadi di sini ya. Lihat dari paling kanan dulu, diagram paling kanan. Itu merupakan injektif. Artinya setiap A dan B itu berpasangan satu-satu gitu ya.
Tetapi si B ini bisa jadi ada anggotanya yang jomblo. Nah, itu injektif. Nah, tapi kalau si A itu syarat fungsi tidak boleh jomblo. Dia harus memiliki pasangan dan pasangannya adalah tepat satu saja. Kemudian untuk surjektif itu si B ini selingkuh, boleh selingkuh. Nah, si B itu boleh selingkuh. Kemudian kalau bijektif itu tipe setia, total setia ya, berpasangan satu-satu kayak gitu. Nah, ini untuk jenis fungsi. Nah, fungsi khusus. Nah, di sini ada fungsi konstan. Nah, saya ambil beberapa saja untuk fungsi khusus. Sebenarnya ada banyak ya, tapi saya ambil 3. Yang pertama itu fungsi konstan. Fungsi konstan ini adalah fungsi yang memetakan X ke C. C ini konstan ya, tetap. Nah, fungsi F ini memetakan setiap bilangan real C. Gitu ya. Nah, contohnya saya ambil X-nya itu negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1. Tetapi petanya hanya konstan 3 aja terus. Ini itu konstan ini. Maka kita peroleh grafiknya seperti ini, dia akan konstan 3 terus ya pemetaannya. Mau itu dari X-nya 1, X-nya 3, X-nya 0, terus berapapun itu pemetaannya tetap konstan, yaitu 3, fungsi konstan. Kemudian yang kedua fungsi identitas. Nah, R ini dipetakan ke R yang didefinisikan sebagai identitas. Nah, ini memetakan R ke X, memetakan X ke X, ini disebut fungsi identitas. Nah, grafik fungsi Y sama dengan Fx ini adalah garis lurus, nanti jadinya akan garis lurus yang melalui titik 0,0. Nah, misalnya F1, maka hasilnya akan 1. Kan identitasnya kayak mencerminkan gitu ya. Kemudian ketika F negatif 1, maka negatif 1, F negatif 2, maka negatif 2 kayak gitu ya. Nah, kemudian ini. Nah, ini dia. Untuk diagramnya akan seperti ini. Dia garisnya akan melewati titik 0,0. Ini fungsi identitas. Kemudian fungsi linear. Fungsi linear itu adalah fungsi yang memetakan R ke R. Ya, ini didefinisikan oleh Fx sama dengan fungsi linear secara umum. Fx sama dengan Ax plus B, di mana A dan B adalah konstanta. A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, contohnya ini. Nah, ini contoh untuk garis linear ya sama dengan 3x negatif 4. Nah, contohnya seperti ini ya. Oke, semoga ini bisa Selanjutnya inverse fungsi. Nah, jika fungsi f ini memetakan A ke dalam B, ini memiliki relasi dengan fungsi G, yaitu memetakan B ke dalam A. Ini maka fungsi G ini merupakan inverse dari F dan ditulis F pangkat negatif 1. Dibacanya inverse. F inverse atau G sama dengan F inverse. Jika F inverse-nya dalam bentuk fungsi, maka F inverse disebut fungsi inverse gitu ya. Nah, coba teman-teman perhatikan diagram di sini. Di mana F ini memetakan dari X ke Y. Nah, memetakan anggota dari himpunan A ke himpunan B. Kemudian ketika dibalik, yaitu jadi fungsi G. G itu ada inverse-nya dari Y ke X. Nah, itu dinamakan inverse-nya. Nah, untuk menentukan inverse suatu fungsi Y sama dengan Fx, ini dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut gitu ya. Langkah-langkahnya untuk menentukan inverse, yaitu memisalkan dulu Fx-nya itu sama dengan Y. Dimisalkan. Nanti kita ada ambil contohnya ya. Kemudian kedua menyatakan X dalam Y. Kemudian menentukan rumus F inverse-nya X dengan mengingat F inverse Y sama dengan X. Nah, kan dibalik ya. Kemudian mengganti variabel Y dengan X sehingga diperoleh inverse berupa F inverse. Nah, misalkan menentukan fungsi inverse dari fungsi linear. Bentuk umum fungsi linearnya F X sama dengan AX plus B. Berapa sih inverse dari
fx sama dengan ax plus b gitu kan. Ya, jadi misalkan fx-nya itu kita sama dengankan y dulu. Nah, berarti kita peroleh y sama dengan ax plus b. Karena kita sudah misalkan fx-nya fungsi x itu sebagai y. Kita peroleh y sama dengan ax plus b. Nah, kemudian kita pindah ruas. Ax sama dengan y kurang b. Karena kita akan mengarah kepada x sama dengan. Nah, di x sama dengan kan. Berarti kita pindah ruas menjadi ax sama dengan y dikurang b. Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai x-nya. Berarti x sama dengan y dikurang b per a. Nah x ini kan merupakan fungsi inverse dari y ya. Berarti kita dapat diperoleh rumus fungsi inverse dari y, yaitu y dikurang b per a. Gitu, mudah ya. Ini untuk fungsi linear. Untuk fungsi-fungsi yang lain teman-teman bisa kembangkan. Nah, jadi jika misalnya ada secara umum gitu ya fungsi x sama dengan ax plus b, maka fungsi inverse-nya tinggal fungsi f inverse x-nya atau kita sebut dengan y tadi, ini sama dengan x dikurang b per a. Contoh, ada fungsi x sama dengan 2x plus 5, maka f inverse fungsi inverse-nya x sama dengan, tinggal kita masukkan ke dalam formula yang sudah kita cari tadi. Berarti x dikurang 5 per 2. Nah, sekarang masuk ke fungsi komposisi. Misalkan fungsi f memetakan himpunan A ke dalam himpunan B dan fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Nah, teman-teman bisa perhatikan gambar di sini diagramnya. Ada fungsi f itu memetakan A ke B, ada G memetakan B ke C. Nah, berarti untuk peta dari x itu berarti fx, untuk pemetaan dari fx itu adalah gfx. Nah, jadi kalau mau jalan pintas memetakan dari A ke C gitu ya, artinya G bundaran F gitu ya. Nah, jadi jika fungsi A memetakan A ke dalam B dan G, yaitu fungsi yang memetakan B ke dalam C, maka fungsi komposisi dari F dan G atau G bundaran F itu merupakan pemetaan dari A ke dalam C. Nah, sehingga kita peroleh notasinya G bundaran F ini untuk A sama dengan G F A. Nah, contoh, kita masuk ke contoh. Nah, diketahui dua buah fungsi masing-masing ada fungsi x dan gx, fx dan gx. Berturut-turut adalah untuk fx-nya 3x plus 2 dan gx sama dengan 2 dikurang x. Nah, tentukan f bundaran gx dan g bundaran f untuk x. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama, teman-teman perhatikan f bundaran gx itu artinya f gx ya, pemetaan f untuk fungsi gx gitu ya. Berarti gx-nya tadi berapa? 3x, gx-nya 2 min x. Nah, kita substitusikan ke dalam fungsi fgx tadi. Berarti fx-nya tadi kan 3x plus 2. Berarti ketika fgx berarti 3 dikali gx ditambah 2. Artinya 3 dikali 2 min x ditambah 2. 6 dikurang 3x plus 2 sama dengan min 3x plus 8. Jadi f bundaran g untuk x ini adalah negatif 3x plus 8. Nah, selanjutnya untuk g bundaran fx. G bundaran fx ini artinya g untuk fx gitu ya. Nah, fx-nya tadi apa? 3x plus 2. Artinya nanti kita substitusikan 3x plus 2 ini ke dalam persamaan gx. Menjadi 2 dikurang 3x plus 2 sama dengan 2 dikurang 3x min 2. Hasilnya kita peroleh 1 min hasilnya diperoleh negatif 3x.
Sifat fungsi komposisi. Nah, dua buah fungsi f dan g dikatakan sama atau f sama dengan g apabila kedua fungsi tersebut mempunyai domain yang sama. Nah, kalau sudah diketahui seperti itu, maka dari definisi kesamaan itu dua fungsi tersebut diperoleh sifat-sifat fungsi komposisi. Yang pertama, fungsi komposisi itu tidak komutatif. Artinya, ketika f bunderan g x itu tidak sama dengan g bunderan f x. Nah, seperti contoh tadi, contoh sebelumnya. Nah, tadi sudah diberikan contoh, kan hasilnya berbeda antara f bunderan gx itu dengan g bunderan fx. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa fungsi komposisi itu tidak komutatif. Kemudian yang kedua, asosiatif. Nah, misalnya ada 3 gitu ya. F bunderan G, kemudian bunderan H untuk X gitu ya. Maka hasilnya akan sama dengan F bunderan G di bunderan H dulu. Maksudnya dioperasikan dulu G bunderan H, kemudian baru dioperasikan dengan F, itu hasilnya akan sama. Jadi kalau asosiatif berlaku. Nah, untuk pengeceknya mungkin nanti teman-teman bisa melatih sendiri dengan cara yang sama. Cara yang sama seperti contoh yang telah diberikan tadi. Cuman ditambah satu variabel lagi, satu fungsi lagi gitu ya. Kemudian untuk fungsi identitas, F bunderan I identitas gitu ya, X sama dengan I bunderan F. Jadi kalau fungsi identitas itu kalau dibalik, nah itu sama gitu ya. Nah, sama dengan fx-nya gitu ya. Dengan I adalah fungsi identitas. Nah, jika untuk fungsi x ke dalam fx dan fungsi g yaitu x dari x ke dalam gx yang terdefinisi dalam satu domain, sedemikian sehingga diperoleh f bunderan g sama dengan g bunderan f sama dengan I identitas. Dan I adalah fungsi identitas ya. Maka G dapat dikatakan sebagai fungsi inverse dari F ditulis dengan notasi F inverse. Tadi udah ya, kita sudah membahas tentang inverse. Jadi ya, F bunderan F inverse itu sama dengan F inverse dikalikan dengan F, maka akan diperolehlah identitas gitu ya. Nah, kita cukupkan mungkin pertemuan kita hari ini terkait dengan relasi dan fungsi. Semoga bisa dipahami. Untuk lebih memahaminya memang harus sering melakukan latihan. Contoh-contoh latihan silakan dikerjakan. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan, saya mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.